kadang Danu itu juga dijemput oleh ayah atau ibunya ya Pak. Betul ya? Bukan Danu. Oh ya, kan ayahnya banyak. Pada jam-jam berapa dia sudah dijemput oleh ayah atau ibunya? Habis bisa jam 8. Kalau kali malam itu. Oh, sering. Jam-jam segitu. Artinya Danu itu sepengetahuan saudara tidak boleh lebih dari jam 8 atau 9 dari warganya langsung dijemput oleh ayah atau ibunya. Yang paling sering dijemput siapa? Malam Pak ya? Iya, 17 malam tanggal 18. Waktu itu Bapak tidak lagi di sini Pak ya? Saya kebetulan waktu itu kerja di Majalengka gitu. Oh, lagi di Majalengka. Di luar kota. Iya, iya. Dari Jakarta buat kejadian itu di Oh, iya, yang kerja siapa sih? itu kalau kunci saya harus buka kunci gitu. Jadi kunci kan pintunya macet gitu, macet. Saya kan dikunci biar Pintu memang tidak dikunci. Oh, jadi Salam sehat, salam kehidupan. Akan ingin membahas keterangan Waidah di terdakwa Danu. Sahabat-sahabat Aka, konteksnya adalah Waidah malam itu sakit, minum obat, dan ketepatan pintunya macet tidak dikunci. Wah, dan ini sahabat-sahabat Aka harus ikuti sampai habis. Jawab sendiri di mana nanti kerjasamanya Yosep, Mimin, Arigi, Abi dengan Danu. Jawab sendiri. Oke, mari kita analisa. Jadi Danu ini dari keterangan Rosidin di terdakwa Abi, ternyata Danu ini masih suka dijemput ibunya, dijemput bapaknya di warnet. Tetapi di hari kejadian, malam kejadian tidak seperti itu. Bahkan Danu nggak pulang rumah atau bagaimanapun nggak tahu kan. Kenapa? Ada alasannya ini mantapnya. Karena Waidah sakit, minum obat. Jadi tidak bisa seperti itu. Gitu. Kan seperti itu kan, clear dia. Karena dia sakit, minum obat, sampai lupa mungkin. Dia mengatakan suaminya kerja di Jakarta. Padahal suaminya kerja di Majalengka, nggak usah dibahas itu. Oke, kita bahas. Kenapa Waidah harus mengatakan minum obat, nggak enak badan, pintu nggak dikunci, macet, ketepatannya mungkin ya. Ya tujuannya dalam analisa Aka supaya Danu lancar. Supaya Danu bisa keluar masuk rumah. Supaya Danu tidak ada kerjasama dengan Waidah. Ini pemahamannya. Jadi Waidah seakan-akan ditipu oleh Danu. Tetapi kita tidak bisa mentah-mentah seperti itu. Kita harus analisa. Pertama, Danu mengambil motor. Mengecaskan HP, pulang. Waidah nggak tahu. Wajar. Danu bisa masuk karena pintu nggak dikunci. Macet ketepatan mungkin kan. Kan suaminya nggak ada kan. Kerja di Jakarta kata Waidah. Suaminya bilang di Majalengka pintunya macet. Mungkin belum diperbaiki kan. Wah ini sama dengan pintu TKP ini. Ciseti gitu. Rusak pula lagi di depan kan. Ini kok ada sama-sama mirip ini. Lalu oke. Sekali Danu pulang. Mengambil motor, mengecaskan HP, Waidah nggak tahu. Lalu Danu berangkat ke TKP bersama penjahat-penjahat lainnya. Karena banyak kata Danu penjahat. Ya mau siapa saja yang mau kalian tempatkan silakan. Mau Yosep siapa silakan lah. Lalu sudah sampai ke TKP panjang kali lebar, lebar kali panjang. Danu pun katanya disuruh sama penjahat memukul Ibu Tuti pakai stick kolok. Aku sama Danu dipukul Ibu Tuti. Sahabat-sahabat Aka biar paham Ibu Tuti itu adalah adik Waidah. Yang lebih parahnya lagi, kalau Ibu Tuti katanya disuruh, gitu. Tapi Amel nggak ada yang nyuruh, ditonjok sama Danu. Amel ini adalah kemenakan Waidah. Danu ini adalah anak angkatnya. Oke, panjang kali lebar, lebar kali panjang. Akhirnya Waidah pun Ibu Tuti disimpan di depan gudang. Kerjaan Danu berarti ngangkat, mukul dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah bajunya nggak kena bercak darah atau darah? Jawab aja sendiri pakai akal sehat. Terdengar suara azan, Danu pun harus pulang. Kalau dia tidak pulang, tidak sesuai dengan cerita Waidah. Mengatakan Danu ada di dalam kamar jam 5.30 atau setelah subuh. Berarti Danu pulang. Pertanyaannya kalau dia pulang, bajunya itu apa bersih?
Ada yang tahu kalau kotor kena darah dia simpan? Nggak ada yang tahu, hanya Danu yang tahu. Percuma kita punya jisi dia tidak ungkap. Lihat. Lalu Danu pulang, kicik. Nggak dengar suara motor, nggak apa-apa, tiba-tiba ada di kamar. Waidah pun membangunkan. No, sholat subuh. Danunya ada di kamar. Selesai Waidah, Danu pasti mungkin berpikir, dah, saya kan harus mengangkat korban. Itu fakta. Danu mengangkat korban setelah matahari terang. Danu harus meninggalkan kamarnya. Kicik. Waidah nggak tahu. Luar biasanya. Ke TKP Danu. Ya. Lalu diangkatlah korban dan sebagainya. Di BAP dia sekitar jam 7 Danu pulang lagi ke rumahnya. Ini lebih menariknya sudah siang nggak ada yang tahu Danu pulang. Mungkin Wak Yeti sebelah rumahnya pun nggak tahu. Apalagi Waidah kan sakit habis pengaruh obat kali kan. Tiba-tiba Danu harus pulang. Harus di kamar. Sesuai dengan skenario Waidah mengatakan Danu ada di kamar dibangunkan setelah ada Yosep datang. Tiba-tiba Danu pun ada di kamar. Bayangkan sahabat Aka. Jadi Danu ini pulang ke kamar 2 kali. Meninggalkan kamar 2 kali. Gak ada yang tahu. Pakai ilmu apa Danu ini permasalahannya. Dari rangkaian peristiwa ini, di mana kerjasamanya Danu dengan Yosep Mimin Arigi Abi? Coba, di mana? Salam sehat, salam kehidupan. Ya, Waidah ya. Iya. Sebentar. Kalau di rumah ya, di rumah Waidah ya, itu yang tinggal siapa saja? Terus siapa lagi? Bapaknya kan dari Jakarta, kejadian itu di Oh, Lama gitu. iya, yang kerja siapa? Yang ke Jakarta? Ya, yang kerja di Jakarta siapa? Yang kerja di mana? Yang Jakarta. Iya di Jakarta. Ya siapa itu? Oh suami saya. Oh, siapa? Suami ibu ya. Iya. Oke. Siapa namanya? Surono. Oh, jadi yang di rumah itu hanya bertiga. Berdua terus kakak saya yang pinggirnya. Berdua ya. Kalau suami ibu kan sering ke Jakarta. Oh. Oke. Nah, pada saat apa namanya? Danu datang nih. Kan datang ibu katanya jam 9. Iya. Nah, kok dia bisa sudah berada di dalam kamar? Enggak, waktu itu kan jam 9 saya sore itu udah minum obat kan sakit saya juga udah minum obat juga jadi tidur pulas di kasur. Dia datang nggak tahu. Nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Danu bisa masuk? Pintunya kalau kata saya ganggu saya gitu, kalau kunci saya harus buka kunci gitu. Jadi kunci kan pintunya macet gitu, suka macet. Saya kan dikunci biar Oh, pintu memang tidak dikunci. Ya. Oh, jadi bisa bisa masuk ya. Iya. Malam Pak ya? Iya, 17. 17 malam tanggal 18. Waktu itu Bapak tidak lagi di sini Pak ya? Saya kebetulan waktu itu kerja di Majalengka gitu. Oh lagi di Majalengka. Di luar kota. Iya.